Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asim Ari Kayasan, nomor absen 23 dari kelas 12 IPA 6. Perkenalkan, nama saya Rahma Mulia Putri Wijayanto, absen 29 dari kelas 12 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Tika Isha Putri, nomor absen 34 dari kelas 12 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Zainadri Prabowo, nomor absen 36 dari kelas 12 MIPA 6. Materi kita bab 1 pengertian kuartil, bab 2 tujuan dan manfaat, bab 3 rumus kuartil, bab 4 contoh soal. Bab pertama pengertian kuartil. Pengertian kuartil atas atau akhir disebut juga kuartil ketiga adalah 25% bilangan teratas dari sekumpulan data atau bagian ke-75 dari per 100. Kuartil atas dihitung dengan menentukan median atau nilai tengah dalam setengah bagian atas dari sekumpulan data. Perbedaan yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah disebut juga sebagai Q1 adalah nilai tengah antara nilai kecil. Kuartil kedua atau Q2 adalah median, sedangkan kuartil ketiga atau kuartil atas disebut juga sebagai Q3 adalah nilai tengah antara median atau Q2 dengan nilai terbesar. Tujuan dan manfaat di bab 2 adalah pertama mengetahui pengertian dari kuartil atas, data tunggal, dan data kelompok. Kedua, dapat memahami contoh soal bagaimana menentukan kuartil atas. Ketiga, dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mengetahui rumus kuartil, data tunggal, ataupun data kelompok. Bab ketiga adalah rumus kuartil atas. Rumus kuartil pada data tunggal, jika data tidak terlalu banyak, bisa dilihat di samping, yaitu Q3 sama dengan X8, yaitu 25 dari per 100-nya. Bisa dilihat dari rumusnya yang di bawah, jika data itu genap, X7 ditambah X8 dibagi 2. Di slide yang kedua ini, rumus kuartil pada data tunggal, jika data ganjil, kuartil untuk N plus 1 habis dibagi 4, yaitu Q3 sama dengan X 3N plus 1 dibagi 4. Rumus kuartil data tunggal, jika data ganjil, kuartil untuk N plus 1 tidak habis dibagi 4, yaitu Q3 sama dengan X kali 3N plus 1 dibagi 4 ditambah X 3N plus 5 dibagi 4 dibagi 2. Untuk slide ini, rumus kuartil data tunggal jika data genap, kuartil untuk data habis dibagi 4 yaitu Q3 X 3N per 4 ditambah X 3N per 4 ditambah 1 dibagi 2. Rumus kuartil data tunggal jika data genap, kuartil untuk data tidak habis dibagi 4 yaitu Q3 sama dengan X 3N plus 2 dibagi 4. Baik teman-teman, di bab ketiga ini kita akan mempelajari tentang rumus kuartil. Di sini saya akan memberitahu bagaimana mencari rumus kuartil atas pada data kelompok, yaitu Q3 sama dengan TB ditambah 3 per 4N dikurangi FK dibagi dengan F3 lalu dikali dengan P. TB di sini adalah tepi bawah, N adalah jumlah data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum, dan F3 adalah frekuensi kuartil ketiga, dan P adalah panjang kelas. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu perhatikan tabel berikut. Nilai kuartil atas Q3 dari data yang disajikan adalah. Jadi sudah tertera data yang berisi nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif dari data tersebut. Dan untuk letak kuartil ketiga, yaitu terletak pada data 3 per 4 dikali N sama dengan X 3 per 4 dikali 40 sama dengan X30. Dan untuk nilainya yaitu kuartil 3 sama dengan tepi bawah ditambah 3 per 4N dikurang sigma Fs per Fi dikali C. Q3 sama dengan
tepi bawahnya diambil dari batas bawah dikurang 0,5, yaitu 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5, ditambah 3/4 dikali N, yaitu 30 dikurang sigma Fs. Sigma Fs diambil dari jumlah seluruh data sebelum kuartil ketiga. Jadi 7 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 23. 30 dikurang 23. Dan untuk Fi-nya yaitu letaknya terletak pada kuartil ketiga. Jadi Fi sama dengan 8. Dan C adalah panjang kelasnya. Panjang kelasnya bisa diambil dari selisih batas kedua dengan batas pertama, yaitu 10. Jadi C sama dengan 10. Mari masukkan semua angkanya. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 30 min 23/8 dikali 10. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 8,75 sama dengan 78,25. Baik teman-teman, untuk contoh soal berikutnya yaitu contoh soal nomor 2. Tentukan kuartil atas Q3 dari data tersebut. Dari data tersebut kita bisa mengetahui nilai dan frekuensinya. Lalu kita mencari frekuensi kumulatif yaitu 4 tambah 6 10, 10 tambah 6 16, 16 tambah 10 26, 26 tambah 12 38, 38 tambah 8 46 dan 46 tambah 4 yaitu 50. Di sini juga kita bisa mengetahui N-nya yaitu 50. Lalu kita mencari letak Q3. Letak Q3 sendiri yaitu data ke 3/4 kali N. N sudah kita ketahui tadi yaitu 50. Tinggal kita masukkan saja yaitu 3/4 kali 50. Hasilnya yaitu 37,5. 37,5 yaitu berada di kelas ke 1, 2, 3, 4, 5 berada di kelas ke-5 yaitu 44 sampai 49 dengan frekuensi 12. Lalu kita masuk ke rumus saja yaitu Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N kurangi FK dibagi dengan FI lalu dikali dengan P. Di sini TB yaitu tepi bawah bisa kita ketahui dari data tadi 44 dikurangi 0,5 menjadi 43,5 ditambah 3/4 kali 50 tadi sudah diketahui yaitu 37,5 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum, jadi sebelumnya yaitu 26 dikurangi dengan 26 lalu dibagi dengan FI nya 12 dan dikali dengan P di sini yaitu panjang interval atau panjang kelas yaitu 20 ke 26 yaitu 6 ya teman-teman, jadi panjang kelasnya 6. Lalu setelah itu 43,5 ditambah 37,5 dikurangi 26 dibagi 12 dan dikali dengan 6. 12 dengan 6 bisa dicoret. 12 bagi 6 2, 6 bagi 6 1. Jadi 43,5 ditambah 11,5 dibagi dengan 2. 11,5 bagi 2 yaitu 5,75. Setelah itu 43,5 ditambah 5,75 menjadi 49,25. Jadi di sini kuartil atas Q3 dari data tersebut yaitu 49,25. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.